Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah balik lagi di channel Jaboisme. Sekarang saya berada di Tanjung Sari. Sebelah kanan saya adalah alun-alun Tanjung Sari. Di sini kita bakal lanjut perjalanan ke Sumedang. Di Tanjung Sari sendiri. Oke, saya niatnya ingin berbicara baik-baik ya. Cuman kayaknya saya harus lagi ngebahas negeri Wakanda gitu ya. Ternyata di Tanjung Sari juga ada dimensi negeri Wakanda yang di negeri Wakanda sendiri kan nggak boleh memakai knalpot standar ya. Nah, jadi di negeri Wakanda itu wajib menggunakan knalpot racing. Kalau bisa selongsong, nggak usah pakai filter gitu. Nah, mungkin tadi itu salah satunya contoh ya, contoh manusia yang baru keluar dari dimensi Wakanda dan dia baru kaget mungkin pas lagi ngebut terus tembus dimensi, dia baru sadar dia baru nyampein negeri Indonesia gitu ya. Ya itu salah satunya. Sedikit ini ya miris, mungkin nanti pemerintah Indonesia harus sedikit ada regulasi agar dimensi antar negeri ini bisa diatasi gitu, karena emang sangat meresahkan ya, khususnya untuk orang-orang yang tinggal di Indonesia gitu. Oke, di sini udah ini kayaknya udah masuk lagi ke negeri Indonesia ya, udah tenang lagi tuh, udah tentram, bawa mobil motornya udah santai. Oh ternyata enggak. Kira sudah santai, ternyata masih ada orang-orang Wakanda yang keluar dimensi. Oke, di sini ya ini Jalan Tanjung Sari sih, nggak ada suatu hal yang spesial karena ini cuman bisa dibilang cuman jalur antar kota aja. Nggak tahu, waduh tuh orang-orang negeri Wakanda emang kayak gitu tuh, biasanya buang sampah sembarangan karena diharuskan ya kalau di negeri Wakanda itu buang sampah sembarangan itu. Jadi di negeri Wakanda itu kalau nggak salah dia tuh punya regulasi harus meminimalisir pemakaian otak gitu. Nggak tahu ada ini, nggak tahu ada apa nih, nggak tahu ada krisis penggunaan otak atau kayak gimana ya. Nah di negeri Wakanda sendiri gitu, jadi kalau punya otak lebih baik nggak usah dipakai, harus disimpan gitu. Bukan diinvestasiin juga, cuman ya disimpan aja gitu, barangkali bisa jadi barang antik gitu sampai mati nanti akhirnya nggak kejual gitulah. Di negeri Wakanda emang ada, kalau nggak salah ada regulasi itu ya. Aku nggak ngeritik sama sekali dong, aku nggak ngeritik sama sekali negara Indonesia, enggak. Negara Indonesia mah bagus, orang-orangnya pada ngerti, SDM-nya pada pintar gitu. Cuman dimensi Wakanda ini yang meresahkan kadang-kadang ya, kita nggak sadar bahwa kita ada di negeri Wakanda gitu. So ya mau nggak mau harus membiasakan lah. Di sini lampu merah, udah hijau lagi. Oke. Tuh kayaknya dia mau masuk ke negeri Wakanda lewat tol ya. Di sini tuh kalau nggak salah ya, untuk orang-orang yang nanti mau ke Sumedang, usahain mobilnya agak fit ya.
karena di Sumedang itu sebenarnya dia jalurnya nanjak, cuman nggak kerasa nanjak, jadi kayak bawaannya tuh kayak yang tenang, cuman sebenarnya nanjak itu, jadi agak bahaya gitu. Jadi kalau misalkan kondisi mobil ini kurang fit, takutnya mogok begitu. Oke, di ini di negeri Wakanda ini, ya ini kayaknya masih di negeri Wakanda deh. Aku tuh kadang-kadang ini tuh aku lagi ngerasain jet lag banget gitu loh. Perpindahan antar dimensi yang terlalu cepat, jadi kadang-kadang aku nggak bisa ngebedain antara di mana negeri Wakanda sama negara di negeri Indonesia di Nusantara ini gitu. Oke, ya ini nih, ini pusat kulinernya yang ada di jalur pemulihan. Nah, di sini ya bisa dilihat lah ya. Kemungkinan besar ini sekarang aja udah sepi ya. Apalagi nanti, waduh, kasihan juga ya untuk oleh-oleh ini. Karena ya di jalur-jalur ini, aduh tuh, tidak aku agak nyangsel guys, aduh. Di jalur pemulihan ini mirip kayak di jalur ini loh, dulu daerah Purwakarta sebelum ada tol. Itu dia banyak juga tuh yang kayak gitu, jualan-jualan jualan-jualan ini oleh-oleh gitu. Di ini juga ada di daerah Padalarang arah ke Cianjur juga ada. Nah, nggak tahu ya daerah Padalarang Cianjur kapan mau dijadiin tol. Itu kayaknya kalau misalkan ke arah Cianjur udah ada tol, itu udah enak banget sih. Begitu. Nah, ini sekarang ini pemulihan ya, guys. Di jalur ini banyak banyak belokan juga ya. Kalau untuk touring ini tempat enak banget ya. Untuk touring karena belok-belok gitu, jadi nggak ngantuk ya. Biasanya kan kalau misalkan kita bawa motor di jalur yang lurus saja udah ngantuk ya, serius. Nah, kalau ada belok-belok kayak gini tuh enak gitu, nggak ngantuk. Nambah skill untuk berbelok aja ya. Enggak sih, sebenarnya emang biasa aja. Ini juga belum beres-beres ini. Nah, ini jalurnya namanya apa ya, aku lupa. Nah, ini kayaknya lagi dibuat ini ya, dibuat apa namanya, drainase untuk got ya. Karena di sini tuh jujur ya, di daerah sini tuh jalurnya emang bener-bener rawan untuk longsor gitu. Karena minim pohon bambu. Kalau misalkan kita tahu ya, pohon bambu itu sebenarnya tuh pohon yang sangat berfungsi untuk menahan longsor, karena dia kan akarnya serabut ya, bukan akar tumbang gitu. Jadi dia tuh bener-bener ngikat tanah gitu. Berbeda sama akar tunggang. Kalau akar tunggang ya agak rentan untuk longsor sebenarnya gitu. Tapi ya mungkin aja sih akar tunggang yang gede-gede juga dia nahan. Sebenarnya dua-duanya sama sih, dua-duanya sama berfungsi untuk menahan longsor gitu. Asal nggak ditebangin aja. Mungkin kapasitas hujannya juga agak dipikirkan lah ya. Makanya kalau di daerah di Cadas Pangeran itu banyak yang dicor, karena ya itu mungkin untuk membangun hutannya sendiri kurang ada waktu ya. Karena kan kalau yang membangun hutan itu kan butuh bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun untuk jadi ya. Sedangkan kalau ngecor ya paling kita butuh waktu sebulan beres gitu.
Jadi akhirnya mereka mungkin memilih untuk ngecor saja biar cepat gitu guys. Hati-hati daerah rawan longsor, emang di sini sering. Bahkan waktu beberapa bulan kemarin tuh ya, waktu di daerah aku masih di Bandung, nggak bulan yang tahun kemarin juga sempat ada longsor besar di daerah arah Ujung Jaya, aku lupa nama daerahnya, pokoknya antara Pasar Ujung Jaya Tomo. Nah itu tuh ada longsor besar gitu. Oh ya, sama aku sekarang mau ngomongin soal ini ya. Aku kan baru-baru lagi belajar bahasa Inggris, dan ya aku coba untuk belajar bahasa Inggris yang baik lah, gimana cara pronunciation yang baik, terus menggunakan grammar yang baik begitu. Sebenarnya aku belajar bahasa Inggris dari SMP, cuman emang goblok aja aku. Maksudnya gobloknya tuh gimana ya, aku nggak serius gitu. Dan gilanya tuh baru di umur sekarang aku baru sadar. Tapi aku seneng loh, karena banyak anak-anak muda gitu yang umurnya baru 18-an udah berbahasa Inggris gitu ya kan. Apalagi ya mungkin bisa dibilang kenapa mereka belajar bahasa Inggris, karena memang kebutuhannya beda ya. Kalau dulu kan untuk kita out and speak to other people in the world, in another countries, very hard because memang nggak ada platformnya kan. Tapi kalau sekarang kayaknya platformnya udah banyak ya, maybe like TikTok, like Instagram, and Facebook gitu. Dan juga banyak konten-konten luar negeri yang we must know it gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya belajar bahasa Inggris gitu loh. Mau nggak mau kita belajar bahasa Inggris ya, karena apa ya, kan manusia itu bisa dibilang sangat haus akan informasi ya kan. Sedangkan ya kita bisa dibilang untuk negeri, khususnya negeri Wakanda sendiri, informasi itu sangat sulit dulu. Kalau sekarang udah gampang sih, karena kan platform-platform itu sudah bisa tembus dimensi juga gitu. Jadi ya many people in Wakanda, wait, what is this? I don't know, what is this? Oh, perayaan 17 Agustusan. Ini daerah Cadas Pangeran Lama. Aku bener-bener nggak expect loh itu bakal ada di sini. Tapi jujur itu keren banget untuk kalian yang ikut Karang Taruna terus minta dana kayak gitu, atau mungkin ada yang sampai jualan gitu ya untuk 17-an gitu. Itu I'm respect for you all. Itu bener-bener kayak bener-bener ngebangkitin semangat remaja Indonesia sih. Remaja Indonesia itu nggak harusnya kayak gitu. Jangan malu dengan hal-hal yang kayak gitu, itu suatu hal yang harus sih menurut gua. Terus itu tuh bener-bener ya ngapain malu tuh buat kita juga gitu kan. Kesannya suatu kebanggaan kalau bisa kita membuat 17-an yang wow gitu di zaman kita. Itu bakal jadi cerita sih, serius. Tadi itu balik lagi kemana ya? Oh ya, balik lagi ke bahasa Inggris ya. Oke, jadi I learn English and practice my tongue because my tongue is not very aku nggak mau bilang ini buruk, cuman kurang baik. Jadi akhirnya saya belajar lagi bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu. Dan alhamdulillahnya saya dapat beberapa platform yang, karena ternyata platform untuk belajar bahasa Inggris, untuk ketemu sama orang-orang yang ingin speaking English itu sedikit ya kan. Dan ya bisa dibilang di zaman aku tuh dulu hanya di kurs-kurs tertentu, bahkan di kurs aja itu tuh
kita nggak ngomong bahasa Inggris, kita ngajar pakai, mereka tuh ngajar pakai bahasa Indonesia gitu. Ada beberapa course yang emang dia speaking English gitu, jadi they make English be native language gitu. Tapi ya beberapa gitu, dan ya aku juga sedikit nyesel lah kenapa nggak dari dulu. Tapi ya udahlah, nggak, balik lagi, nggak ada kata terlambat untuk belajar ya kan gitu. Dan nanti ke depan itu nantilah, sekarang brick, if you know about brick itu kayak mata uang baru. Jadi dia tuh mata uang gabungan dari beberapa negara di Asia, bahkan ada di hampir dunia sih. Dia Brazil, Rusia, China, India, ya negara-negara besarnya itu tuh yang tulisan BRIC-nya itu BRIC kalau misalnya, aku lupa. Indonesia nggak masuk pada itu. Indonesia yang nggak tahu kenapa belum nggak masuk, padahal itu suatu kesempatan yang bagus ya. Dan Wakanda tentu saja tidak. Wakanda untuk apa dia tidak melakukan itu? Dia ngapain lakuin kayak gitu? Dia negara yang sangat dibutuhkan oleh dunia, Bung, negara Wakanda itu. Nah, mainnya yang BRIC ini kalau misalkan nanti udah launching sih sebenarnya dari tahun berapa, 1900 berapa, dia udah launching dari sebelum tahun 2000-an, tapi baru booming sekarang tuh semenjak waktu Rusia itu ini apa, memproklamirkan perang ke ini ya, ke Rusia ke Ukraina. Akhirnya BRIC itu muncul, dan ya kita lihatlah nanti bakal kayak gimana. Karena ya if you know, dolar kan jadi kayak mata uang yang tidak tergantikan kan di dunia. Dulu ada pound sterling gitu ya, dia punya mata uang yang lebih tinggi daripada dolar, tapi orang tetap menggunakan dolar. Nanti kedepannya kalau misalkan setidaknya di Asia sendiri lah, di Asia sendiri sudah menggunakan mata uang dari BRIC ini untuk transaksi, ya mungkin dolar bisa jadi second change, atau harus ada sih yang namanya second change for trading. Because kalau misalkan dimanipulasi dari satu pihak aja, itu bakal jadi fuck up banget gitu. Jadi negara itu terlalu overpower sih ya, if you know, yang Amerika so overpower I think. Jadi kalau misalkan mereka menjajah negara-negara lain tuh kayak suatu hal yang biasa aja gitu. Makanya dengan adanya BRIC, it's make a balance in the world, I think, like that. Oke, kita sudah mulai masuk Sumedang. Ini nggak tahu berapa menit ya, tapi ya aku sudah ngobrol banyak about English, about the BRIC. Ya aku harap sih kalau ada anak muda yang ngedenger ini, belajarlah bahasa Inggris sedini mungkin sih. You must have a second language in your life. Minimal ya Inggris gitu, kalau bisa lebih banyak lagi gitu, karena it can make your life so easy I think ya. Karena aku juga pernah ngalamin kayak apa namanya tuh, interview in other country, and I have interview in Malaysia, and my English so I'm not think so bad that my English not good. I can explain what I think to another person in Malaysia. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu orang itu apa yang aku pikirin. Inggris aku terlalu slang, jadi ya begitulah. Jadi untuk kalian yang masih muda, learning English start from now. Begitu.
karena nggak ada rugi-ruginya loh belajar bahasa Inggris, serius. Lu nggak akan rugi kalau lu bisa bahasa Inggris. Lu nggak ada ruginya kalau lu bisa berbagai macam bahasa, nggak akan rugi. You can explore more than Wakanda country. Kalau lu bisa banyak bahasa, lu bisa explore kemana-mana. Bisa explore kemana-mana ya. Seperti yang aku bilang gitu ya kan, entah dari buku, entah dari video segala macam itu. Wah, kalau ada bisa bahasa di situ ada nilai lebih lah intinya. Maybe like that lah. Maybe like that. Untuk cewek kayaknya beberapa itu mereka they have to learn Korean language ya kan. Kayak ada aku juga, dia senang untuk berbahasa Korea karena ya mungkin tontonan mereka ya kan. Bisa jadi ya itu balik lagi sih, kayak tontonan lu kayak gimana loh gitu. Karena janganlah nonton hal-hal yang remeh. Gue bukan ngomong apa ya kayak channel gue gini sebenarnya remeh ya kan. Maksudnya itu don't watch a stupid people do gitu loh. Jadi kayak ya oke lah, itu sebagai apa ya, sebagai hiburan. Aku juga kadang-kadang nonton gitu kayak orang goblokan orang, cuman bukan suatu hal yang dijadikan daily gitu. Kita emang harus gitu loh kayak belajar hal-hal kayak gitu, belajar hal-hal yang difficult kan, karena dengan kayak gitu we can know how little we are in the world. Kita bakal tahu kita tuh kecil banget di dunia gitu loh. Kita tuh bukan apa-apa, we are nothing. Jadi cara untuk menghilangkan kesombongan itu ya dengan belajar sebenarnya. Itu dia. Cara menghilangkan kesombongan itu adalah dengan belajar. Semakin kamu belajar, semakin kamu ngerasa biasa aja. Semakin kamu bahkan mungkin ngerasa bodoh gitu ya. Dan semakin kita sering belajar, kita bakal sering ngerasa ini loh. Kalau gue pribadi ya, I've learned English and I feel I'm youngest man again. I be boy again gitu. Maksudnya jadi kayak gue tuh ngerasa jadi anak kecil lagi yang belajar gitu. Karena belajar itu adalah suatu memori yang gimana ya, memori dasar manusia itu kan hidup untuk belajar. Kayak ya dulu kita belajar ngomong, belajar jalan gitu, itu bakal ngidupin lagi memori-memori kita gitu. So beautiful I think. Oke gitu aja kali ya. Aduh, gue jadi rada baper ya karena ya mungkin gue sendiri baru dapet ilmunya dari gue ngomong sendiri ini. Dan gue jujur dengan vlog kayak gini gue lebih menyadarkan diri bahwa I'm nothing gitu. I must learn more and more again gitu loh. Jadi ya udah, mungkin segitu aja vlog dari gua. Terima kasih udah mampir, terima kasih udah datang, terima kasih udah, kalau mau subscribe terima kasih banyak, kalau mau nge-like terima kasih banyak, apalagi share terima kasih banyak gitu loh. Kalau misalkan nggak suka dislike aja nggak apa-apa, komen nggak apa-apa gitu. Gua buktikan bahwa bodo amat, buktikan bahwa Anda ada di vlog saya gitu lah intinya. Gitu aja mungkin ya. Sampai ketemu di jurnal di channel Jabu Info selanjutnya. Bye bye, see you later.